Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, asal prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas saya, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali buku yang sudah saya baca dengan berjudul Metode Berfilsafat karangan Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Nah, di sini membahas 4 poin. Yang pertama, seni bertanya. Yang kedua, berdebat secara baik. Yang ketiga, dialog yang produktif. Yang keempat, berpikir kritis. Nah, yang sudah saya baca dan pelajari, yang pertama yaitu metode bertanya. Bila tidak ada orang yang bertanya, maka tidak akan lahir ilmu baru. Bila tidak ada ilmu baru, maka dunia tidak akan berubah. Nah, siapa yang ingin menghidupkan dunia, maka kuncinya dengan ilmu. Bahkan dijelaskan dalam hadis, "Waman aroda dunya fa'alhi bil ilmi, waman arodal akhirah fa'alhi bil ilmi, waman arodahuma fa'alhi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan keduanya, antara dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Nah, siapa yang ingin menghidupkan ilmu antara lain dengan bertanya. Hikmah pertama pertanyaan ini akan membawa kita dari dunia ketidaktahuan yang gelap menuju dunia pemahaman yang terang. Nah, dalam buku ini Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali membagi klasifikasi manusia dalam keilmuan menjadi 4 jenis. Yang pertama, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Nah, orang yang seperti ini perlu kita ikuti. Jadi orang yang pintar dan sadar bahwa dirinya itu pintar. Nah, orang tipe jenis seperti ini perlu kita ikuti. Yang kedua yaitu orang yang tahu tetapi tidak sadar bahwa dirinya tahu. Nah, jadi orang yang seperti ini perlu kita dekati. Imam Al-Ghazali mengibaratkan orang yang kedua ini seperti orang yang tidur. Maka kita harus bangunkan. Jadi orang yang kedua ini, orang itu pintar, tapi tidak sadar bahwa dirinya itu pintar. Sebenarnya wawasannya tinggi, ilmunya luas. Dan orang yang seperti ini bisa berpotensi untuk membangun peradaban. Nah, yang ketiga yaitu orang yang tahu kalau ia tidak tahu. Nah, dalam orang yang ketiga ini tergolong orang yang rojulun la yadri annahu la yadri. Orang yang tahu kalau ia tidak tahu. Jadi orang ini biasanya orang yang terbuka dan mau belajar. Orang-orang ini biasanya mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif. Karena ingin tahu dan merasa dirinya itu tidak tahu. Yang keempat yaitu orang yang tidak tahu bila dirinya tidak tahu. Nah, orang yang keempat ini orang yang bahaya. Jadi orang yang tidak sadar bila dirinya tidak mengerti. Berarti orang ini yang tidak tahu tetapi merasa tahu, akhirnya mempunyai hak untuk menuntun orang lain dan mengajarkan orang lain. Tetapi sebenarnya dalam keilmuannya dia tidak cukup. Nah, tugas kita hanya untuk sebatas untuk mengingatkan agar dia belajar lagi lebih jauh. Tapi terkadang orang yang seperti ini ketika kita diingatkan orang yang seperti ini akan mudah marah. Karena orang yang seperti ini merasa dirinya itu lebih pintar. Nah, yang ketiga tentang berpikir kritis. Manusia itu hakikat eksistensinya mikir. Manusia itu sering kalau dalam filsafatnya didefinisikan sebagai animal sosial atau hayawanun natik. Jadi, binatang yang berpikir. Bayangkan, kalau ada manusia kok nggak mau berpikir? Berarti yang tersisanya adalah binatangnya. Manusia itu jadi pencirinya berpikir. Nah, jadi
Itu yang bisa saya ceritakan kembali dari buku yang saya baca dengan judul Metode Berfilsafat karangan Ustadz Dr. Fahrudin Faiz. Sekian dari saya, mohon maaf atas kehilafannya. Yang benar dari Allah, yang salah hanya dari saya sendiri. Nun wal qalami wa may yasturun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.